Kalau kita mau investasi di sebuah perusahaan, biasanya kita langsung loncat ke laporan keuangan kan? Betul, cek laba, utang, valuasi. Iya, itu semua. Tapi ada satu hal yang seringkali lebih penting dari angka. Kita itu sebenarnya nggak membeli angka loh, kita bertaruh pada orang-orang yang menjalankannya. Dan susunan direksi komisaris itu, ya itu bukan sekedar daftar nama di laporan tahunan, itu petunjuk paling jelas soal masa depan perusahaan. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan membongkar dapur dari dua perusahaan yang lagi siap-siap IPO, ada RLCO dan Supa. Oke. Sumber kita adalah prospektus yang Anda berikan, dan kita akan fokus ke bagian yang jujur aja seringnya cuma dilewati gitu aja, profil para pengurusnya. Misi kita sederhana, kita mau lihat lebih jauh dari sekedar CV yang mentereng. Apa sih yang bisa kita pelajari soal potensi resiko dan tata kelola kedua perusahaan ini? Hanya dengan melihat siapa yang duduk di kursi pimpinan. Dan penekanan pada orang ini yang seringkali kita lupakan ya. Betul. Kita terlalu fokus pada, katakanlah, PE ratio dan lupa kalau yang bikin keputusan di balik angka itu ya manusia. Makanya, regulator seperti OJK itu sangat ketat soal uji kelayakan dan kepatuhan untuk pengurus bank. Ah, iya, soal fit and proper test itu kan? Betul. Ini bukan sekedar formalitas birokrasi loh. Aturan ini lahir dari krisis perbankan di masa lalu, di mana banyak bank hancur karena dikelola oleh orang yang tidak kompeten atau tidak berintegritas. Jadi, OJK seakan-akan bilang, sebelum kami izinkan Anda mengelola uang masyarakat, kami harus pastikan dulu Anda orang yang benar. Wow. Itu menunjukkan betapa fundamentalnya faktor ini. Betul sekali. Logikanya kalau regulator aja sebegitu khawatirnya, kita sebagai investor harusnya lebih khawatir lagi dong. Harusnya. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama, Supa. Kalau kita lihat tim mereka, ini rasanya seperti paket IPO yang sengaja dirakit supaya terlihat kinclong. Kinclong ya? Dan sangat meyakinkan, terutama untuk narasi sebuah bank digital, mereka kayaknya sengaja memilih dua jagoan dari dua dunia yang berbeda. Di kursi Presiden Direktur ada Tigor M. Siahaan, nama yang sudah sangat malang melintang di dunia perbankan. Sangat dikenal. Lalu di jajaran Komisaris Independen, ada nama yang sangat dikenal publik, Yeni Wahid. Kombinasi yang nggak biasa. Persis. Yang menarik di sini tuh strateginya. Kehadiran Tigor Siahaan itu sangat pas dengan narasi SOPA. Oke. Rekam jejaknya di transformasi perbankan, terutama di CIMB Niaga, itu kuat banget. Jadi menempatkan dia di pucuk pimpinan itu seolah-olah memberikan stempel. Kami sangat serius soal kapabilitas digital. Ini buktinya. Pesan yang jelas untuk pasar. Tepat. Oke, Tigor masuk akal, sangat relevan dengan bisnisnya. Tapi Yeni Wahid, itu kan bukan nama dari dunia perbankan atau teknologi. Tujuannya apa sih menempatkan figur publik seperti beliau di Dewan Komisaris Bank? Nah, ini yang menambah dimensi lain. Ini bukan lagi murni soal kompetensi teknis perbankan. Ini soal persepsi publik dan, bisa dibilang, tekanan moral. Tekanan moral? Maksudnya? Ketika seorang figur publik dengan reputasi sekuat itu, yang dikenal dengan integritas dan aktivitas sosialnya, duduk di dewan, reputasinya ikut dipertaruhkan. Oh, oke. Ini menjadi semacam pengawas tak terlihat. Kalau sampai perusahaan melakukan sesuatu yang aneh atau merugikan nasabah, yang disorot publik bukan hanya direksinya, tapi juga komisaris independennya. Jadi kehadirannya bisa menjadi, rem moral tambahan di luar pengawasan formal yang tercatat. Jadi semacam jaminan non-finansial ya, menarik. Selain itu, ada satu fakta penting yang perlu kita catat. Semua pengurus Supa, dari direksi sampai komisaris, sudah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatuhan OJK. Betul. Ini memang standar wajib untuk bank, tapi setidaknya ini menegaskan bahwa secara formal mereka sudah memenuhi semua persyaratan dari regulator. Kertasnya bersih. Benar, kertasnya bersih. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi struktur internalnya, juga terlihat bersih. Nggak ada isu hubungan keluarga di jajaran pimpinan. Aman dari situ ya? Iya, nggak ada suami istri, ayah anak, atau ipar yang duduk bareng di kursi direksi dan komisaris. Dari sisi ini, Supa terlihat mengikuti kaidah tata kelola yang baik. Tapi, justru ada resiko lain yang datangnya dari luar. Masalahnya, Supa ini terikat banyak sama ekosistem Grab dan OVO. Terikat ini maksudnya gimana? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ketergantungan mereka luar biasa besar. Ini memunculkan satu pertanyaan strategis yang sangat penting.
Apakah keputusan-keputusan bisnis bank ini nantinya akan selalu independen, murni untuk kepentingan bank itu sendiri? Atau, apakah akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan strategis dari ekosistem mitranya? Bayangkan skenarionya. Suatu saat nanti, ekosistem Grab butuh mendorong transaksi dengan cara memberikan promo besar-besaran yang sebenarnya bakar uang. Dan nggak menguntungkan bagi bank. Tepat. Apakah direksi Supa punya kekuatan untuk bilang tidak kepada partner yang juga merupakan jalur distribusi utama mereka? Nah, ini jenis risiko afiliasi yang struktural. Risikonya tidak terlihat di bagian organisasi, tapi sangat nyata dalam strategi bisnis. Oke, jadi Supa ini ibaratnya mobil sport baru yang kinclong, teknologinya canggih, pengemudinya berpengalaman. Iya, Tapi mobil ini sangat bergantung pada satu merek bensin dan satu jaringan bengkel aja. Kalau hubungan sama mereka bermasalah, mobilnya bisa mogok. paham. Nah, kalau kita lihat RLCO, ini seperti cerita dari dunia yang benar-benar berbeda. Ini bukan mobil sport baru. Ini kayak mobil klasik yang direstorasi oleh montir-montir senior yang sangat dihormati. Haha, analogi yang pas sekali. Mereka bukan menjual cerita bank digital, tapi sepertinya sedang mencoba meminjam kredibilitas dari nama-nama besar di dunia perbankan BUMN dan pasar modal. Tepat, lihat saja jajaran komisarisnya. Komisaris utamanya adalah Ahmad Baikuni. Ini bukan nama sembarangan. Betul. Beliau mantan Presiden Direktur BNI, salah satu bank terbesar di Indonesia, dan sebelumnya juga Direktur Keuangan BRI. Lalu di kursi komisaris independen ada Syafriandi Ahmad Saleh, seorang veteran dari dunia sekuritas, pernah di Trimega dan Mandiri Sekuritas. Ini adalah sinyal yang sangat kuat. Betul. Sinyal untuk siapa? Dan Sinyal tentang apa? Gitu. ya, sinyal ini terutama ditujukan untuk para kreditur, khususnya bank. Kita harus ingat konteksnya, yang juga diungkap di prospektus. RLCO ini punya riwayat pernah melanggar perjanjian utang, atau yang biasa disebut financial covenant. Iya. Bagi bank, ini seperti janji suci yang dilanggar. Kepercayaan langsung anjlok. Nah, cara paling cepat untuk membangun kembali kepercayaan itu adalah dengan menempatkan orang mereka di posisi pengawas tertinggi. Maksudnya orang mereka. Menempatkan mantan bankir BUMN sekelas Ahmad Baikuni di kursi komisaris utama, itu seperti mengatakan, lihat, kami sekarang diawasi oleh orang yang paling mengerti cara kerja kalian, dan tidak akan membiarkan kami macam-macam lagi. Ini langkah strategis untuk menenangkan para kreditur. Oke, nama-nama veterannya memang sangat meyakinkan, sebuah strategi komunikasi yang cerdas untuk para bank. Tapi, waktu saya terus baca ke bawah di prospektus itu, saya menemukan satu detail yang bikin saya, jujur aja, angkat alis. Anda sampai ke bagian itu ya? Ada hubungan keluarga di level paling puncak manajemen. Silahkan. Ini dia detail lampu merahnya, setidaknya menurut saya. Direktur utama sekaligus pengendali perusahaan, yaitu Edwin Pranata, ternyata adalah suami dari salah satu komisaris, Jennifer Puspitasari Wijaya. Ini ditulis jelas di prospektus. Artinya, dalam struktur formal perusahaan, sang istri punya tugas untuk mengawasi pekerjaan suaminya, yang bukan cuma direktur utama, tapi juga pengendali perusahaan. Ini adalah definisi klasik dari potensi benturan kepentingan. Sangat jelas. Tunggu sebentar. Tapi bukannya ini hal yang wajar ya di banyak perusahaan keluarga di Indonesia? Kenapa ini harus jadi lampu merah besar sih? Apalagi kalau mereka transparan dan menuliskannya secara jujur di prospektus. Pertanyaan yang sangat bagus. Memang benar ini sering terjadi. Tapi, sering terjadi tidak sama dengan praktik terbaik. Oke. Prinsip dasar dari Dewan Komisaris, terutama komisaris independen, adalah adanya pengawasan yang objektif dan tanpa tekanan. Hubungan suami istri secara inheren menciptakan dinamika kekuasaan yang rumit dan berpotensi mengganggu objektivitas itu. Bisa kasih contoh? Coba kita pakai analogi sederhana aja. Ini ibaratnya di sekolah, yang bikin soal ujian dan yang mengawasi jalannya ujian adalah ibunya. Tapi salah satu murid yang sedang ujian adalah anaknya sendiri. Wah. Walaupun di ruangan itu ada pengawas lain yang independen, tetap saja rasanya ada yang kurang pas kan? Sulit untuk menjamin bahwa pengawasan akan berjalan sekeras dan seobjektif yang seharusnya. Mekanisme check and balance jadi berisiko melemah. Analogi yang sangat jelas. Jadi meskipun ada Pak Ahmad Baikuni dan komisaris independen lain, keberadaan hubungan ini tetap menjadi sebuah celah. Betul, dan masalah ini menjadi jauh lebih signifikan karena satu fakta tambahan.
Edwin Pranata ini bukan cuma seorang direktur utama yang kebetulan suaminya komisaris. Oh, ada lagi. Prospektus juga menyebutnya sebagai pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner. Istilah ini penting. Artinya, dia adalah pemilik sejati perusahaan ini. Oke. Jadi, ini bukan cuma soal benturan kepentingan antara fungsi eksekutif dan pengawasan, ini adalah konsentrasi kekuasaan yang luar biasa. Kekuasaan operasional sebagai CEO, pengawasan melalui istri di Dewan Komisaris, dan kepemilikan sebagai pemilik sejati, semuanya terpusat di satu keluarga. Ini level risikonya beda. Wow, setelah mendengar keduanya, rasanya seperti memilih antara dua racun yang berbeda ya. Iya. Yang satu risikonya tersembunyi, nggak kelihatan dari luar, yaitu ketergantungan pada pihak eksternal. Yang satu lagi risikonya dipajang terang-terangan di depan, yaitu konflik kepentingan keluarga di internal. Sulit juga menimbangnya. Tepat sekali. Anda merangkum dilemanya dengan sempurna. Dan kita bisa membedah perbandingan ini dari dua sudut pandang. Pertama, dari sisi citra dan narasi publik. Oke. Di sini, Supa jelas unggul telak. Paket yang mereka tawarkan itu terasa lebih glamour, lebih seksi, dan sangat mudah dijual sebagai cerita bank masa depan. Sangat IPO friendly. Betul. Kombinasi Tigor yang ahli digital dan Yeni Wahid yang punya reputasi publik itu sangat kuat untuk marketing IPO ke investor retail. Sebaliknya, tim RLCO ini pesannya lebih kalem dan spesifik. Ini seperti pesan untuk kalangan terbatas. Mereka bukan jualan cerita masa depan, tapi jualan cerita kami sudah tobat dan sekarang diawasi oleh para senior. Pesan untuk institusi. Tepat, pesan ini lebih ditujukan untuk meyakinkan investor institusi dan bank-bank kreditur. Sudut pandang kedua, dan ini yang lebih penting buat Anda, adalah dari sisi struktur tata kelola dan risikonya. Ini pilihan antara dua jenis risiko yang fundamentalnya berbeda. Gimana tuh? Mereka di masa depan, apakah mereka bisa menolak permintaan dari mitra raksasa mereka jika itu merugikan bank? Ini risiko afiliasi. Oke. Sedangkan untuk RLCO, risikonya bersifat internal dan sangat personal. Pertanyaannya lebih mendasar. Bisakah fungsi pengawasan berjalan efektif jika ada hubungan suami istri antara yang diawasi dan yang mengawasi? Pertanyaan yang sulit dijawab. Betul. Bagi banyak investor, terutama yang institusional, dan punya mandat ketat soal GCG, ini adalah lampu merah yang sangat sulit untuk diabaikan, sekalipun di Dewan Komisarisnya duduk seorang mantan dirut BNI. Jadi, pertanyaannya buat Anda. Lebih takut sama CEO yang bisa disetir oleh partner bisnisnya, atau CEO yang diawasi oleh pasangannya sendiri? Jadi pilihannya benar-benar jelas. Di satu sisi ada Supa yang struktur internalnya bersih dari hubungan keluarga, semua pengurusnya sudah dapat stempel OJK. Tapi mereka punya resiko dirantai oleh ekosistem eksternal yang sangat besar. Benar. Di sisi lain, ada RLCO yang punya pengawas sekali bermantan di Dirut Bank BUMN sebagai jaminan kredibilitas, Baik. tapi di saat yang bersamaan menyajikan potensi benturan kepentingan keluarga yang sangat nyata di pucuk pimpinan. Dua proposisi resiko yang beda total. Oke, mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Jelas sekali bahwa membongkar prospektus itu bukan sekedar mengagumi CV para direksi dan komisaris. Ini lebih mirip kerjaan detektif ya. Iya juga. Mencoba memahami di mana sebenarnya letak kekuasaan, siapa menyeimbangkan siapa, dan di mana potensi masalah bisa muncul. Supa tampil dengan tim yang memukau. Dirakit sempurna untuk narasi IPO bank digital mereka. Sangat rapi. Sementara RLCO mencoba meyakinkan pasar dengan membawa para veteran, tapi sambil menyajikan struktur keluarga yang bagi sebagian investor bisa sangat problematik. Pada akhirnya, tidak ada jawaban yang benar atau salah secara absolut. Semua kembali pada profil resiko Anda sebagai investor. Selalu kembali ke situ ya. Selalu. Pertanyaannya adalah, resiko mana yang lebih bisa Anda terima dan kelola? Apakah Anda lebih nyaman dengan resiko strategis dari ketergantungan pada ekosistem eksternal seperti yang ada di Supa? Atau, apakah Anda lebih bisa mentolerir resiko tata kelola dari benturan kepentingan keluarga di internal seperti yang kita lihat di RLCO? Pilihan ada di tangan Anda. Dan sebelum kita tutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Silakan. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Mengingat riwayat RLCO yang pernah melanggar covenant atau perjanjian utang dengan bank, coba Anda pikirkan ini.
Apakah menempatkan para veteran perbankan BUMN di Dewan Komisaris mereka adalah sebuah jaminan tulus untuk perbaikan tata kelola secara fundamental? Atau, jangan-jangan, Atau ini adalah sebuah strategi yang sangat cerdas untuk sekedar menjadi jimat penenang bagi bank-bank besar yang menjadi kreditur utama mereka? Pikirkanlah itu.